Kita belajar. Hari ini kita belajar dari Ulangan 12. Saya akan bacakan dengan cepat dan nanti kita akan belajar dari apa yang kita baca. Ulangan 12, satu tempat ibadah. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit yang di bawah, di setiap pohon rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka harus remukkan, tiang-tiang berhala mereka harus kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Janganlah kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, korban nasarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuh-musuh di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nasarmu yang terpilih, yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di seberang tempat yang kau lihat. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah kamu harus mempersembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah haruslah kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan makan daging suka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya jangan kau makan, tetapi haruslah kau curahkan ke bumi, seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu, kambing dombamu, ataupun suatu dari korban akan kau nasarkan, atau dari korban sukarelamu, atau persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu, nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu,
maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang dan daging rusa, baik yang orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darahnya itu darah ialah nyawanya. Maka janganlah engkau memakannya nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkan ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan korban sembelihan haruslah dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Peringatan terhadap penyembahan berhala dan ibadah yang sesat. Apabila Tuhan Allahmu telah menyelamatkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerah dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Janganlah engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, jangan engkau menambahinya ataupun menguranginya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang berhala. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di ayat-ayat yang awal, di ayat yang ketika dikatakan mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka harus kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita belajar dari perjanjian lama, ulangan terutama awal-awal orang Israel keluar dari tanah Mesir, nah kita juga perlu melihat konteksnya, saudara yang kasih Tuhan. Waktu itu ada perintah untuk merobohkan, menghancurkan, memusnahkan, menghabiskan, bahkan nama mereka harus dihapuskan. Nah ini karena waktu itu Tuhan mengajar untuk awal-awal umat Israel beriman kepada Tuhan, belajar untuk setengahnya ya memaksa untuk mengajari mereka beribadah, sehingga ada hukuman mati kalau ada penyembahan berhala, dihukum mati. Kalau ada melakukan dosa tertentu, dihukum mati. Akan menyimpan barang-barang yang harusnya dihancurkan, dimusnahkan. Akhirnya satu keluarga dihukum mati. Nah, seperti itu. Mengapa kok seperti itu? Harus memang untuk mengajari awal-awal harus tegas, harus keras, hukum dijalankan dengan jelas, nggak melakukan mati. Kalau melakukan kesalahan ini mati. Kalau persembahan aja yang memakan persembahan yang harusnya bukan haknya mati gitu. Karena untuk mengajar awal-awal mengajar. Nah, makin ke depan makin ini dari perjalanan waktu Paulus waktu itu tidak ada perintah Paulus dan rasul-rasul harus menghancurkan tempat-tempat ibadah berhala. Tidak ada perintah seperti itu, dan Yesus sendiri nggak pernah mengajarkan untuk menghancurkan tempat ibadah orang lain, agama lain, atau yang tidak menyembah Allah Bapa dan menyembah Tuhan Yesus. Tidak ada perintah seperti itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari hal ini kita belajar. Jadi jangan sampai nanti kita
belajar letter luck, seperti yang tertulis itu, kita terapkan. Nah, kita harus melihat konteksnya, melihat konteks, melihat waktu itu seperti apa, dan kondisi kerohanian seperti waktu itu seperti apa. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, dan kita ambil lalu kita belajar untuk kita berkembang, untuk bertumbuh, untuk kita mengembangkan wawasan kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, karena hari-hari ini berhala modern ini sudah nggak kelihatan seperti zaman dulu. Yang dulu kelihatan menyembah patung, menyembah pohon dan yang lain-lain. Animisme, dinamisme. Dinamisme itu menyembah roh yang ada nyawanya, bisa bergerak seperti binatang dan yang lain-lain. Kalau animisme menyembah benda-benda mati seperti pohon, seperti batu besar, seperti gunung, matahari dan yang lain-lain. Nah, hari-hari ini sudah tidak seperti itu. Tapi konsep berhala ini tetap ada. Nah, kita belajar berhala zaman dulu itu berhala yang makanya ini tadi disebutkan di ayat 31 dikatakan jangan kau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Nah, berhala waktu itu konsepnya berhala yang serakah, mengambil dari apa yang menyembahnya. Baik persembahan, kan persembahan bisa berupa sesajen makanan dan yang lain, masih ringan. Nah, tapi kalau sudah mulai masuk lagi ke penyembahan berhala lebih dalam, sampai mempersembahkan anaknya. Dengan kata lain, berhala itu serakah untuk mengambil segala sesuatu milik kita. Nah, makanya Tuhan ketika waktu itu sedang mengajar Abraham untuk mempersembahkan anaknya, mengapa kok batal? Nah, karena Allah sedang mengajar bahwa Tuhan yang disembah, Allah Bapa yang disembah itu bukan Allah yang serakah, yang rakus, yang mengambil segala sesuatu dari yang menyembahnya. Nah, ketika seperti itu, Abraham sedang diajari, dan peristiwa itu mengajarkan kepada orang Israel dan orang-orang sekitarnya bahwa Allah bukan Allah yang serakah, Allah yang rakus untuk mengambil segala sesuatu, bahkan nyawa anak-anaknya, nyawa bahkan nyawanya mereka sendiri. Mereka harus istilahnya mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan bahkan rela mati untuk berhalanya. Nah, seperti itu saudara yang kasih Tuhan. Nah, hari-hari ini kita perlu belajar tentang konsep ini karena mungkin kita menganggap bahwa sudah nggak ada berhala lagi. Nah, kita belajar hari-hari ini yaitu dari ayat yang kita baca ini, yang pertama, penyembahan berhala konsepnya ya sekarang saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita belajar yaitu ibadah. Yang pertama ibadah suka-suka atau ibadah tanpa komitmen. Nah, di ulangan di Kolose 3 ayat 5 dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah, kalau kita ibadah tanpa komitmen, wis pokok ibadah, nanti Senin wis tidak tahu lagi perbuatannya, itu identik atau sama dengan penyembahan berhala. Jadi untuk ibadah kita perlu komitmen. Komitmen untuk apa? Ya ini tadi untuk meninggalkan segala hawa nafsu, percabulan, sesuatu yang duniawi. Jadi dengan kata lain, ibadah kita itu ibadah yang membentuk ke dalam. Ibadah kita bukan soal kita diberkati, kita dapat segala sesuatu yang baik dari Tuhan, dapat fasilitas ini, dapat percepatan, dapat pelipat gandaan, dapat perkembangbiakan atau pertumbuhan berkat. Tidak sekedar itu, saudara. Mari kita fokus, kita tinggalkan ibadah yang mendapatkan.
ibadah yang oleh ini, oleh iku, dapat ini, fasilitas ini. Wow, hamba-hamba Tuhan kadang sakit, Tuhan, terima kasih. Saya diberkati, ada hutang saya dilunaskan berapa ratus juta. Lu, sih nanti dulu, nanti dulu. Itu sekedar fasilitas, sekedar berkat kecil yang nggak perlu disaksikan. Karena apa? Kalau itu disaksikan itu kadang yang utangnya aku, puji Tuhan. Nah, tapi mereka nggak berusaha untuk melakukan sesuatu supaya utangnya bisa lunas. Ya, paling nggak datanglah ke yang diutangi komitmen. Pak, saya hari ini nggak punya utang, nggak omongan dulu. Nah, ya saya teman ada yang punya utang, hilang saudara. Mau ngomong gitu ya. Jadi nama saya dipinjem untuk ngambil di FIF. Waktu pandemi, dia biasa punya toko gede loh ya, saudara. Nggak bisa nyaur. Saya dikejar di kolektor. Saya nyaur tiap bulan, tiap bulan. Puji Tuhan, dia bisa nyaur sampai lunas. Nah ini sudah lunas. Kapan nggak ada omongan, nggak ada datang apa ya, nggak apa-apa. Saya nggak nyari. Saya nggak bisa orang yang nagih terus nagih mokso gitu. Dibayar, panggil itu enggak. Saya lewat depan tokonya itu loh malah. Ini bisa nggak lewat depan tokonya, nanti tahu saya sungkan, nanti dikira saya nagih. Gitu loh saudara, sampai seperti itu. Ya kalau ada teman yang datang, nanti sampaikan dia, aku suwi nggak ketemu. Nanti suruh ke rumah ya. Aku pengen ketemu. Suwi nggak ketemu konco akrab. Itu kalau ketemu teman-teman cuma itu aja. Tapi nggak muncul batang hidungnya. Itu saya lah nggak, ya terpaksanya urung nama saya. Makanya nanti firman Tuhan ada, jangan nanggung utang seseorang dengan nama, jangan. Ya wes sampai sekarang sampai lunas. Lunas berapa? Sudah ini hampir setengah tahun lunas, nggak ada omongan. Ya udah apa-apa, saya bisa nyari uang lagi. Gitu. Nah seperti itu. Jadi ada komitmen, ada omongan, ada tindakan. Gitu. Jadi ibadah perlu komitmen. Jadi nanti kalau ibadah kita ada komitmen, saya percaya nanti ada pertumbuhan, ada pengetahuan yang berkembang. Oh, saya dulu tiap malam minggu cuma minum, sama teman-teman ngumpul minum, ngumpul urunan, nggak punya uang urunan, beli minuman keras yang paling murah, murah mendem, wes itu. Nah sekarang kan keren-keren narkoba, dulu adanya cuma itu. Kalau sekarang dulu narkoba ya punya duit, saya kena narkoba juga. Nah itu yang pertama, ibadah tanpa komitmen, ibadah suka-suka, aku suka gereja sini, ya oke lah. Ya gak apa-apa, saudara. Alasannya saya biar bertumbuh, tumbuh temen. Kita bisa bertumbuh dengan baik itu karena komitmen ke satu gereja. Saya percaya, ya enggak tahu lah pendapat mereka ya. Itu pendapat saya. Ya mungkin benar, mungkin enggak. Saya menghormati pendapat mereka. Oh, saya jadi berkah di gereja-gereja Pak. Oh, karepmu. Nah, tapi ketika kita komitmen di api elek gereja di dewe, api elek itu keluarga dewe, enggak bisa milih. Itu lebih baik. Ya baik tonggoku. Kalau pendapat saya gitu, saudara. Api elek itu tonggoku, keluargaku, yang keluargaku elek ya itu keluargaku. Ya ayo dibaiki bareng-bareng. Itu. Yang pertama, ibadah tanpa komitmen. Yang kedua, ibadah tanpa hubungan. Musa waktu itu mendekat, Musa dan Yosua mendekat ke tiang awan, tiang api itu, bercakap-cakap dengan Tuhan, hubungan dengan baik. Orang Israel menjauh, takut. Nah, jadi penyembahan berhala juga adalah bisa dikatakan ibadah tanpa hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Pak Heru kemarin sempat di Kertosono menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Nanti kalau bisa, nggak direkam di YouTube sama Pak An. Nah, itu tentang konsep pergaraan awal itu awalnya dari Roh Kudus. Roh Kudus mulai ke sistem, ke kedagingan, ke nggak ada hubungan. Terus
Ada Katolik pertama, Katolik terus jadi Protestan. Protestan berkembang dari ibadah roh. Ada nanti Pentakosta, ada karismatik dan yang lainnya. Jadi pergerakan itu ada terus karena apa? Untuk merevisi atau memperbaiki hubungan. Jadi Tuhan hari-hari ini cari yang berhubungan. Pak CC kemarin katakan juga penyembahan itu bukan bahasa roh. Maksudnya nggak sekedar bahasa roh gitu. Tapi penyembahan dari hati. Kadang kita menyembah bahasa roh dengan tapi hatinya nggak nyambung. Nah, itu makanya ibadah hari ini kita perlu revisi terus, ibadah kita perlu perbaiki terus. Mari kita cek recheck ibadah kita ada hubungan enggak? Ibadah kita klik sama Tuhan enggak? Penyembahan kita ada sudah naik ke hadirat Tuhan apa belum? Itu sering cek recheck. Enggak sekedar di gereja, di rumah. Saya dulu kalau di jalan sering berdoa bahasa roh, sekarang tetap enggak? Oh ya rada kurang, tambahan lagi. Nah, itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir karena waktunya. Yang pertama ibadah tanpa komitmen, yang kedua ibadah tanpa hubungan, yang ketiga ibadah tanpa pengorbanan. Jadi kita ibadah perlu berkorban. Makanya seperti awal saya sampaikan, mari tinggalkan konsep ibadah. Aku ibadah supaya diberkati. Aku ibadah supaya dapat ini. Itu mari tinggalkan. Ini kita sudah mulai dewasa. Kalau anak-anak nggak apa-apa. Saya dulu waktu masih kecil dikasih permen, dikasih apa, dikasih supaya saya senang, supaya kita dekat dengan orang tua. Tapi sudah dewasa ya nggak perlu permen-permenan, ya harus tetap dekat. Tuhan berkati, kita berkati. Tapi saya percaya, mari kita nanti nggak fokus dengan berkatnya, tapi fokus dengan Tuhan. Nah, nanti untuk minggu depan mungkin saya ada kesaksian. Hari ini saya simpan dulu kesaksian. Pertolongan Tuhan ya terjadi dalam kehidupan saya, tapi belum perlu. Supaya nanti minggu depan kalau saya tugas, saya sampaikan alasannya. Tapi Tuhan baik, Tuhan menolong, Tuhan tetap memelihara. Nah, tapi untuk kesaksian nanti dulu. Belum terlalu perlu gitu. Karena apa? Kita perlu hubungan, perlu ada komitmen, perlu ada hubungan, dan perlu ada pengorbanan, ibadah yang berkorban. Sampai Sadra Mesa Abednego katakan, sekalipun aku mati, aku tidak akan menyembah dewa Tuhanku, sekalipun aku mati. Nah, itu bagi saya itu kasta atau tingkat ibadah tertinggi. Mau sampai mati untuk Tuhan. Bukankah Tuhan mau mati untuk kita? Nah, itu tingkat tertinggi. Bukan berarti kita nanti berkorban jihad dan lain-lain. Enggak seperti itu. Tapi kita punya komitmen, Tuhan tolong, silakan Tuhan. Kalau Tuhan nggak menolong, aku tetap cinta Tuhan. Aku cinta Tuhan, nggak cinta pertolongannya, tapi cinta Tuhannya. Itu orang tua saya waktu aku nggak dikasih duit, ya aku tetap orang tua, aku nggak bisa saya tolak. Saya tetap cinta. Karena apa? Waktu itu orang tua saya belum mampu. Wah, saya keluarga harus, waktu saya kecil kelas 1 SD harus cerai. Ibu saya kerja keras. Ibu saya nggak ketemu saya cuma mungkin sebulan sekali. Kerja terus di luar kota, sebulan 2 kali gitu. Teman-teman bisa beli apa-apa, beli mainan. Aku nggak bisa beli, aku nggak apa-apa. Karena apa? Ya kondisinya seperti itu, saya menyadari dan saya tetap mencintai orang tua saya. Itu saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini renungan singkat, biarlah nanti kita renungkan dan dari perjalanan hidup kita bertumbuh, kita mengenal Tuhan dengan secara pribadi, dan kita mengenal ini loh, luar biasanya kekristenan itu kita harus per pribadi itu mengenal Tuhan secara khusus, secara istimewa, dan punya pengalaman yang lain dengan yang lain. Tapi itu nanti luar biasa. Kita jadi kuat, kita jadi ya enggak lelah terus mualas gitu. Enggak seperti itu ya, Saudara. Oke, sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Kami serahkan Ibu Gembala. Tuhan. Shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih yo. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Tuhan itu luar biasa baik. Amen. Maka balasan kita ya. Tuhan cuma ngomong apa?
Jangan sampai kita ini lupa. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dengan memilikinya selama kamu hidup di bumi. Selama kamu hidup di bumi. Nah, ayat 1 dan ayat 2 kita harus juga tahu Tuhan tidak suka ada berhala. Kita harus memusnahkan sama sekali. Tadi dijelaskan Yoyo, apa sih berhala itu? Nah ini, hidup sesukanya sendiri. Ibadah ya sesuka sendiri. Aku senang ibadah di sini, mau apa? Ya itu saya suka itu. Tapi saya percaya kita mengerti dan kita mau melakukannya. Kita harus ibadah dengan komitmen. Janji sama Tuhan. Dan ibadah itu juga hubungan dengan Tuhan. Dan ibadah itu dengan pengorbanan. Sampai dijelaskan Tuhan sudah berkorban. Sekarang apa balas kita? Tuhan cuma minta. Jelas di ayat yang ke-11. Ya, haruslah kamu membawa apa? Membawa persembahan ya. 1/10 ya. Betul? Korban persembahan. Persembahan. Sampai diulang. Ayat 6, ayat 11. Nah, Persembahan perpuluhan. ayat 17. Kita percaya kalau kita melakukan semuanya itu dikatakan ayat 26, 27. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu, korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang dipilih Tuhan. Nah, tempat yang dipilih Tuhan, engkau harus mengolahnya. Bahkan dikatakan ayat 25, jangan engkau memakannya. Ini suruh apa? Nyurahkan darah ya, enggak boleh dimakan. Supaya baik keadaanmu, keadaan anak-anakmu, dan kemudian apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kita mengerti akan hal ini, mari kita lakukan dengan sukacita. Ya, jangan kau makan, tapi dicurahkan itu tentang darah. Tentang persembahan, yaitu persembahan perpuluhan dari gandum, bahkan persembahan apa lagi? Sukarelamu, persembahan khususmu, persembahan nasarmu. Ini harus diberikan di tempat yang ya supaya apa? Di tempat yang dipilih Tuhan. Pilih Tuhan. Ya, dipilih Tuhan Allahmu. Saya percaya kalau kita ngerti ini, supaya baik keadaanmu, baik keadaan anak-anakmu. Tuhan memberkati segala usahamu berhasil. Amin. Tuhan, kita belajar firman Tuhan hari ini. Kuncinya cuma apa? Taat. Amin. Dengan setia melakukannya. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Yuk kita doa. Pendoa syafaat. Silakan singkat jelas. Terima kasih ya Bapak buat firman-Mu yang kamu sudah tabur pada pagi hari ini. Biar firman-Mu selalu bertumbuh dalam kehidupan langkah dan kondisi kami semuanya. Berkati hamba-Mu juga yang sudah menaburnya, pakai lebih lagi untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman percaya kami berdiri atas darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di kayu salib. Darah yang sudah menebus, yang sudah tutup setiap lubang maut. Darah yang sudah membuka gerbang keselamatan kami dan keluarga kami, juga bangsa Indonesia. Karena darahnya itu yang membuat kami terus berada dalam perlindungannya dan kebebasan
dan rohani dan membawa kami sampai pada kehidupan kekal. Saat ini Amin. diri mewakili bangsa kami Indonesia di hadapan tahta-Mu. Ampuni bangsa kami Tuhan, biarlah melalui pengampunan Tuhan tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri ini, tentang kebinasaan, peruntuhan di daerah ini, dan Amin. menyebutkan tembok-Mu selamat dan pintu-pintu gerbang-Mu pujian. Penduduk-Mu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang Tuhan tanam sendiri untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajah-Nya. Karena itu bangkitlah Indonesia. Terang-Mu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Indonesia dipenuhi shalom dari surga. Amin. Satu rukun dan damai. Pemimpin bangsa pusat sampai ke daerah-daerah diberikan roh takut akan Allah. Dan roh kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan semua unsur rakyat Indonesia. Amin. Dan keamanan, kerukunan, dan ekonomi. Amin. Kan di Indonesia sudah dipulihkan menjadi yang bencana alam sudah Tuhan kendalikan dan berikan. Kami mengucap syukur buat kesatuan tubuh Kristus interdenominasi. Biar kami saling mendoakan satu dengan yang lain, mendukung dalam setiap melayani raja di atas segala raja. Roh Kudus memberikan kasih karunia di setiap gereja, terutama buat Betani FOG Jombang. Sesungguhnya perkenanan dan anugerah serta cintanya tidak pernah menjauh, selalu ada buat Ibu Gembala Indra Bowo Kusuma dan semua pengerja dan semua jemaat Betani FOG Jombang. Kami semua ada di hati Tuhan dan menerima Roh Kudus. Kami semua sehati, sepikir, satu tujuan dalam melayani Tuhan Yesus. Kami di dalam melayani adalah Tuhan Yesus sendiri. Kami melayani dengan komitmen dan pengabdian kepada Raja di atas segala raja. Biarlah semua penata layanan ini semuanya diikat dengan tali kasih Kristus. Melayani dengan hati yang penuh kemuliaan, sejuta, setia, jujur, dan taat. Senantiasa meninggi martabat, derajat, nama baik jemaat, serta organisasi gereja FOG Jombang. Setia dan loyal di setiap ibadah dan pelayanan. Sanggup dan rasa melakukan tugas pelayanan. Siap ditegur dan bertobat. Itu benar dan kudus sesuai dengan firman Tuhan. Yang selalu jiwa-jiwa bertobat. Yang selalu haus dan lapar akan kebenaran. Dan selalu rindu dan ibadah di setiap ibadah, baik ibadah raya, ibadah jombles. Penuh dengan jiwa-jiwa yang berjumpa dengan pribadi Yesus. Terima kasih Tuhan buat penuaian jiwa-jiwa beribu-ribu laksa sudah terjadi di Betani FOG Jombang. Tahun kemuliaan, kemenangan, kelimpahan jasmani dan rohani sudah kami terima. Terima kasih Tuhan. Semua yang menerima berkat pertolongan, yang sakit oleh bilur-bilurnya sudah disembuhkan, yang berdoa diberikan kelegaan, yang terikat rohnya sudah disembuhkan. Setiap rumah tangga diberikan keharmonisan, kerukunan. Setiap kami yang mengikuti doa live streaming doa fajar ini sudah menerima berkat pemulihan jasmani dan rohani. Dan apa saja yang kami minta dan kami doakan, percaya kami sudah menerimanya, maka hal itu sudah diberikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Allah. Damai sejahtera, sukacita melimpah. Kita taat dan setia. Amin. Kita jujur. Segala yang kita lakukan sejuta, setia, jujur, taat, terjadi di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Melimpah. Melimpah. Supaya kita jadi berkat, memenangkan banyak jiwa. Yang percaya sudah menerima berkat kelimpahan dari surga. Sama-sama saya katakan, Amin. amin.